Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita akan membawakan satu materi tentang bepergian dan MPASI. Kira-kira nih pertanyaannya, kalau misalnya Bapak Ibu bepergian dengan si bayi, entah itu dekat atau jauh, atau mungkin berhari-hari, bagaimana dengan pemberian makannya? Bagaimana dengan MPASI-nya? Apakah memang harus MPASI yang tetap buatan rumah tangga atau homemade atau yang instan saja? Mungkin ada yang berpikir lebih simple, lebih sederhana, dan lebih logika, ringkas. Jadi yang mana kira-kira yang mesti kita pilih? Ini yang merupakan pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, sebelum mulainya saya tetap mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin nih menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar nanti begitu Anda mengklik tombol subscribe, jika ada video kami terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, MPASI itu merupakan suatu proses pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya ketika kita mengajari si bayi untuk makan, tapi juga kita sebagai orang tua juga belajar bagaimana cara kita mengenali karakteristik si bayi, cara mempersiapkan MPASI-nya, dan pengukuran dan lain sebagainya. Jadi yang belajar bukan hanya si bayi, tapi juga ibu atau orang tua. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kalau namanya bayi belajar, itu dia akan memiliki namanya memori di otaknya. Ketika misalnya bayi itu sudah suka makanan yang ibu buat atau istilahnya homemade, nanti kedepannya dia tidak menyukai makanan-makanan yang instan. Dan kebalikannya, kalau anak itu sudah dikenalkan makanan instan, dia kedepannya lebih suka makanan yang instan. Karena dua hal ini merupakan karakteristiknya berbeda. Kalau yang instan itu rasanya berbeda, cara mengunyahnya berbeda ketika mereka diberikan MPASI buatan. Ingat, yang namanya bayi itu makan, tujuannya adalah kedepannya mereka itu bisa makan makanan keluarga, makanan yang bisa kita makan sehari-hari, harapannya gitu. Tetapi apabila nanti bayi dikenalkan yang instan pada awalnya, nanti kedepannya kita akan kesulitan ketika kita mengupayakan bayi itu bisa setelah dia umur 2 tahun bisa makan keluarga yang seperti kita harapkan. Karena bayi itu punya memori, maka ketika mereka mendapatkan A, maka cenderung tidak akan menyukai yang B. Demikian juga dengan sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita sudah ganggu proses memori ini, itu membuat mereka juga akan bingung. Ketika si bayi sudah mengenal namanya MPASI buatan, dia tidak akan suka dengan yang instan. Kalau kita sudah menggoda mereka dengan yang instan, itu tiba-tiba saja mereka itu tidak akan menyukai makanan-makanan buatan kita sendiri. Jadi inilah sebenarnya related atau hubungannya dengan MPASI atau judul kita hari ini, MPASI ketika bepergian. Kalau misalnya kita sudah bagus memberikan anak MPASI sejak awal, tiba-tiba bepergian tanpa berhari gitu ya, kita berikan MPASI instan, begitu pulang ke rumah, si bayinya tidak mau makan makanan buatan kita. Tentu rasa ini sedih bukan? Maka untuk itu saya akan berikan tips bagaimana cara untuk tetap mempertahankan pola makan yang sudah baik di rumah, pola makan yang sudah suka dengan makanan buatan kita. Kedepannya kalau misalnya kita bepergian, ini bayi tidak terganggu. Ini merupakan hubungan atau yang saya jelaskan kali ini. Yuk kita lihat tipsnya ya. Yang pertama adalah menyiapkan makanan. Nah, makanan tentu di sini yang disiapkan adalah ketika kita bepergian, entah itu berhari-hari atau misalnya hanya sehari, tentu nanti selama bepergian, perjalanan tentu di sana ada waktu di mana anak makan. Nah, untuk itu kita siapkan makan dari rumah, kita buatkan makanan mereka dari rumah. Nah, jangan lupa kita masak, olah sedemikian rupa, lalu didinginkan terlebih dahulu atau dalam suhu yang tidak terlalu panas, lalu disimpan di termos. Tujuannya apa? Supaya menjaga ketahanan dari makanan tersebut, sehingga nanti ketika dalam perjalanan kita bisa memberikan anak tersebut makan yang kita buat tadi dari rumah ya.
Yang kedua adalah makanan beku. Nah, makanan beku ini merupakan keharusan kalau misalnya kita ingin berperjalanan jauh, yang misalnya lebih dari 6 jam atau lebih dari 1 hari. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Pertama tentu kita memasak makanan mereka, makanan bayi, ya, dengan perhatikan kebersihan dan juga aspek isinya, ya. Dan yang berikutnya dinginkan makanan yang sudah kita masak tadi. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam cooler, ya, cooler boxnya yang sudah kita siapkan, kita rapikan gitu ya, supaya apa? Supaya tetap dingin. Lalu setelah itu, misalnya kita mau memberikan lagi, siapkan termos yang berisi air panas, lalu kita celupkan ke dalamnya dalam air gitu ya, supaya hangat. Tentu ini tujuannya adalah supaya tadi makanan di dalam cooler box tadi bisa dihangatkan kembali sehingga bayi kita akan mau makan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita perginya berhari-hari, misalnya 3 hari, 4 hari, 5 hari, seperti misalnya berlibur atau berkunjung ke rumah sanak saudara. Ini kan tadi kan sudah mau musim liburan Lebaran. Tentu banyak teman-teman yang sudah merencanakan bepergian berhari-hari ke rumah sanak saudara. Nah, tentu pada saat ini kita butuh yang namanya mungkin membawa bahan makanan, sehingga kita tidak perlu merepotkan misalnya di hotel atau di tempat keluarga, tidak perlu merepotkan mereka menyediakan bahan-bahan makanan yang bisa dimakan oleh si bayi. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyiapkan bahan makanan yang baik. Bahan makanannya itu disiapkan ya yang berkualitas, misalnya makanan yang segar, ikan, telur atau daging segala macam disiapkan yang berkualitas. Yang kedua, jangan lupa dibersihkan ya, dibersihkan setiap bahan-bahan makanan yang sudah kita siapkan tadi. Setelah dibersihkan, baru dilakukan pemotongan sesuai dengan wadah yang sudah kita siapkan. Misalnya plastik kecil atau misalnya ada kotak-kotak kecil, itu kita masukkan sesuai dengan besarnya wadahnya ya. Kita potong, jangan sampai kita membeli ikan yang besar, ternyata kita wadahnya kecil. Bagaimana caranya? Tentu dengan memotongnya ya. Lalu setelah itu dimasukkan ke cooler bag yang sudah kita siapkan. Nanti kalau sesampai di tujuan itu kita titipkan di kulkas ya, misal di hotel bisa dititipkan di mereka, atau di tempat sanak saudara bisa dititipkan di kulkas mereka. Lalu kemudian kita bisa masak sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini merupakan cara yang ketiga adalah ketika kita ingin membawa bahan makanan ya. Nah, jangan lupa teman-teman semua, itu tadi yang sudah saya bicarakan bagaimana sikap kita dalam menyikapi ketika kita ingin membawa bayi kita bepergian, sedangkan mereka dalam proses MPASI ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat, tetap semangat buat kesehatan bayi kita. Dadah!